Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa ya ikhwani wa akhawati, azzani Allahu wa iyyakum. Dalam sebuah pernyataan dari Imam Al-Ghazali, dan ini sempat kami sampaikan dalam khutbah Jumat kami kemarin, sama-sama kita coba ulang kaji. Nantinya juga kita akan coba mengambil faedah dari pernyataan Imam Al-Ghazali ini, di mana beliau pernah menyampaikan bahwa nanti suatu saat akan datang sebuah masa di mana muncul orang-orang dari kalangan kaum muslimin itu sendiri yang akan merusak Islam. Jadi yang merusak Islam ya itu bukan dari mereka-mereka non-muslim, bukan dari mereka orientalis, bukan mereka dari gerakan-gerakan kaum kufar. Namun yang menjadi perusak agama nantinya adalah mereka dari kalangan kaum muslimin itu sendiri. Sebenarnya pernyataan Imam Al-Ghazali ini beliau hanya sekedar menguatkan, menyampaikan, mempertegas kembali apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jauh-jauh hari Rasul dan para sahabat telah menyebutkan itu, bahwa memang akan datang nanti kehancuran ya, dari tatanan kehidupan kaum muslimin itu sendiri. Itu tidak lain penyebabnya orang Islam itu sendiri yang jauh dari pemahaman agama yang benar. Namun Imam Al-Ghazali agak sedikit membedakan ataupun membahasakan dengan bahasa yang lain gitu. Kalau dalam hadis itu disebut dengan al-aimmatal mudillin misalnya, pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, innama akhsha aw akhwafu ala ummati al-aimmatal mudillin. Akan senantiasa ada di tengah-tengah kaum muslimin itu adalah para penguasa-penguasa yang sesat misalnya, yang akan merusak agama nantinya. Hanya saja ataupun sesungguhnya akan datang nanti sesuatu zaman yang paling aku takuti terhadap umatku adalah munculnya penguasa-penguasa zalim. Ada di hadis yang lain adalah ya akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimin lisan. Ya, yang paling aku takuti terhadap umatku, bahkan dalam sebuah riwayat, min masihid dajjal, bahkan lebih Rasulullah takuti daripada dajjal itu sekalipun. Siapa mereka? Orang-orang munafik yang pandai berdebat misalnya. Ya, dalam sebuah riwayat Umar juga pernah berkata kepada Ziyad, salah satu yang akan merusak agama nanti adalah mereka ya jidalul munafiq bil kitab. Jidalul munafiq bil kitab. Akan muncul nanti orang-orang munafik yang pandai berdebat, namun mereka untuk meyakinkan orang dengan debatnya itu juga mereka memakai Alkitab. Dalam artian apa? Mereka juga pakai Quran, namun disalah artikan gitu. Sehingga banyak orang-orang awam pada saat itu ikut terpengaruh dengan orang-orang munafik yang pandai berbicara ini, yang pandai bersilat lidah. Sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah ini datang di satu zaman. Dan ternyata hari ini kayaknya apa yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW sudah terjadi. Nabi sangat takut kepada siapa? Kullu munafiq alimil lisan. Orang-orang munafik yang pandai bersilat lidah, yang pandai ngomong, pandai berbicara. Wa in tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Apabila kita dengar itu ucapan bagaikan kayu bersandar. Tu'jibuka ajsamuhum. Gaya mereka itu membuat kita ya terpengaruh. Ya, gaya mereka berbicara, berpenampilan membuat kita ini terkadang terkagum-kagum. Ya ini. Memang sudah seperti itu gaya orang munafik memang. Tong kosong nyaring bunyinya, tapi mereka itu kata Allah apa? Ka'annahum khusyubun musannada. Seakan-akan mereka bagaikan kayu yang bersandar. Apa maknanya kayu bersandar? Ya walaupun nampak dia besar kokoh, namun hanya sekadar bersandar, tidak punya akar. Sebenarnya kalau kita sentil ini orang munafik, cepat jatuh. Namun gayanya ini baik ya kayu bersandar tadi. Nampak kokoh, tegak ya. Ternyata kalau kita bantah orang-orang munafik tersebut dengan dalil-dalil yang ada, dengan logika-logika yang cemerlang,
ternyata orang munafik itu ternyata cepat juga dirobohkan. Namun kenapa tidak ada seakan-akan yang dapat merobohkan mereka? Karena pada saat itu kondisi umat muslim pun dalam kebodohan. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan apa? Akan datang nanti suatu saat mereka akan menjadi perusak agama Islam ini. Dan mereka yang merusak agama ini, yang lebih menarik apa kata Imam Al-Ghazali? Mereka adalah penuntut ilmu. Ya ini. Mereka juga dari kalangan penuntut ilmu. Kalau orang bodoh yang merusak agama, logis sekali. Bagi mereka yang nggak belajar, kemudian mereka menjadi perusak-perusak dalam agama, sangat logis. Namun Imam Al-Ghazali menyebutkan apa? Mereka yang menjadi perusak dalam agama Islam itu nantinya adalah mereka malah dari kalangan penuntut ilmu. Imam Al-Ghazali menyebutkan istilah kepada golongan ini dengan kaum al-hamaqah. Kaum apa? Kaum al-hamaqah. Al-hamaqah itu kalau bahasa Rocky Gerungnya itu orang-orang dungu ya. Bukannya sekadar bodoh. Dalam hadis disebutkan apa? Juhala. Muncul nanti ulama-ulama juhala, khutbah juhala. Dalam sebuah riwayat dalam Adabul Mufrad Imam Bukhari menyebutkan apa? Sampai-sampai nanti mimbar-mimbar Jumat itu diisi oleh khutbah al-juhala, khatib-khatib yang bodoh terhadap urusan agama. Ya ini kata dalam sebuah hadis ya. Namun Imam Al-Ghazali menyebutkan dengan istilah yang berbeda, yaitu al-hamaqah. Kaum-kaum al-hamaqah, kaum-kaum dungu. Siapa yang dimaksudkan oleh beliau? Beliau sebutkan dalam pernyataan beliau selanjutnya bahwa yang dimaksud oleh beliau ini kaum-kaum al-hamaqah yang nantinya akan menjadi perusak agama adalah mereka thalabul ilmi. Mereka adalah penuntut ilmu. Namun penuntut ilmu yang bagaimana ya ini? Maka disebutkan 3 ciri penuntut ilmu yang dimaksud dengan kaum al-hamaqah tadi. Pertama adalah thalabul ilmi lil mal. Mereka adalah kaum-kaum yang menuntut ilmu namun untuk tujuan harta. Ini rata-rata hari ini kalau kita lihat, kalau kita tanyakan kepada setiap mahasiswa atau mahasiswi yang belajar-belajar di kampus itu, ngapain sekolah, ngapain kuliah, kenapa ambil jurusan ini, kenapa ambil jurusan A, B, C, kenapa? Jawaban akhirnya apa? Mudah kerja. Pak Ustadz, saya sengaja memang ini ambil jurusan ini. Untuk apa? Karena di kampung kami, di wilayah kami, di kabupaten kami, kalau memang ada nanti tes ya pegawai negeri, kayak jarang-jarang ada orang yang mendaftar kalau jurusan ini, jurusan bahasa Arab misalnya, jurusan ini, jurusan itu. Salah tujuan. Bahkan mereka yang mengajar pun salah tujuan. Guru-guru hari ini, dosen-dosen hari ini pencari nafkah dengan mengajarnya. Jadi bukan lagi pendidik tapi pengajar gitu. Maka hilang berkah. Jadi kalaupun ada yang belajar agama bukan untuk Allah juga, belajar agama untuk dunia. Jadi agama ini, ayat dan Quran, ayat dan hadis maksud saya, itu adalah makanan pancing untuk memancing uang-uang. Kalau bahasa Rasulullah dalam sebuah hadis adalah la taqumus sa'ah hatta yata'allamu ulama'ukum liyajlibu danarirakum. Tidak akan terjadi kiamat sebelum nanti banyak penuntut ilmu bertebaran di mana-mana. Dengan tujuan mereka untuk apa? Untuk jadi ulama. Bagus nggak sampai sini nih? Kan bagus. Menuntut ilmu untuk jadi ulama. Bagus. Namun apa? Liyajlibu danarirakum. Namun tujuan mereka untuk jadi ulama untuk apa? Untuk mengambil dinar-dinar masyarakat. Di sini disebutkan dinar. Hari ini rupiah. Ya ini. Jadi disebutkan oleh Rasulullah di lanjutan hadis, dan mereka menjual ayat-ayat Quran dengan harga yang murah. Ini yang terjadi sekarang ini, dan mereka lah perusak agama kata Rasulullah, para sahabat, dan juga dipertegaskan kembali oleh Imam Ghazali dengan istilah yang berbeda adalah kaum-kaum al-hamaqah. Siapa al-hamaqah tadi? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang bagaimana? Thalabul ilmi lil mal. Mereka sengaja menuntut ilmu tapi untuk meraih harta. Nah, ini yang pertama. Maka mereka tidak mau tahu itu. Tujuan akhir dari kuliah, dari sekolah adalah bagaimana nanti aku dapat pekerjaan. Walaupun ternyata akhirnya juga nggak dapat pekerjaan. Maka salah satu misi syaitan itu dalam Quran surah An-Nisa, syaitan itu membangkitkan angan-angan kosong kepada pikiran-pikiran manusia. Kayak benar, kayak hebat, kayak suatu saat nanti gini dan gitu, ternyata kosong juga. Untuk apa kamu kuliah? Untuk supaya membahagiakan diri saya nanti di suatu saat, di masa depan saya. Masa depan apa?
masa depan kamu nanti, masa depan saya jadi dokter, masa depan saya nanti suatu saat saya ingin jadi tentara, saya ingin ini. Ternyata itu bukan masa depan, karena setelah itu ada pensiun, ternyata masih ada masanya. Maka masa depan bagi kita kaum muslimin adalah masa di mana setelah itu nggak ada lagi yang mendepani masa itu. Itu masa depan. Berarti apa masa depan kita kaum muslimin? Akhirat. Karena setelah itu nggak ada lagi masa, itulah depan namanya, nggak ada lagi yang mendepani. Inilah masa depan kita yang hakiki. Ayo kita berpikir untuk masa depan ini kaum muslimin dirahmati Allah. Maka hati-hati jangan salah niat. Orang-orang yang salah niat dalam menuntut ilmu, sebagaimana sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, "Man ta'allama ilma mimma yabtaghi bihi wajh Allah, la yata'allamahu wa fi riwayah la yatlubuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid raihatal jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia menuntut ilmu yang sebenarnya, yang semestinya dia menuntut ilmu itu mengharap ridha Allah. Namun dia di saat menuntut ilmu tujuannya hanya sekedar untuk mendapatkan dunia yang kecil, bukan dunia yang besar padahal. Tujuannya cuma ingin mendapatkan secuil dari dunia. Dengan niat seperti itu, apa kata Rasulullah? Lam yajid raihatal jannah. Orang yang seperti ini nanti tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Jangankan nanti mereka ingin dimasuki oleh Allah ke dalam surga, untuk mencium bau surga pun mereka tidak akan bisa. Ini gara-gara apa? Gara-gara salah niat. Maka dalam bab tauhid juga dihubungkan nanti ini ke syirkun niyah. Ini bahaya pada syirik. Ya, ada dualisme niat dalam beribadah, termasuk yang menuntut ilmu itu ibadah, bahkan afdhalul ibadah kata para ulama. Menuntut ilmu itu adalah ibadah paling utama. Jadi kalau yang namanya ibadah harus ditujukan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan apa itu syirik? Apa itu ya syirik? Sarfus syekh ya li ghairillah, ya sarfus syekh fil ibadah li ghairillah, penyelewangan sesuatu niat dalam ibadah kepada selain Allah, itu dah jatuh syirik. Termasuk menuntut ilmu itu ibadah. Ketika salah niat maka kita melakukan syirik. Maka sekolah hari ini guru kalau salah niat, itu juga pelajar mahasiswa yang kalau salah niat mereka sedang dalam keadaan berbuat syirik sebenarnya. Ini kalau kita kaji-kaji ke hakikatnya, itu guru, itu pelajar-pelajar semuanya kalau salah niat di saat mengajar dan belajar, hari-hari yang mereka jalani adalah dalam keadaan syirik. Syirik apa namanya? Syirkun niyah. Kumpulan-kumpulan orang musyrik itu. Walaupun nanti ada syirik kecil, ada syirik besar, pokoknya musyrik juga kan? Jangan remehkan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, kembali ke pernyataan Imam Ghazali, penuntut ilmu yang bagaimana akan menjadi perusak agama? Pertama adalah thalabul ilmi lil mal, yang kedua adalah thalabul ilmi lil jah. Mereka menuntut ilmu agama untuk jah. Maksud jah di sini adalah untuk jabatan, untuk kekuasaan. Jadi sengaja mereka berbondong-bondong untuk menuntut ilmu tinggi-tinggi dengan tujuan akhir apa? Untuk mendapatkan jabatan-jabatan strategis di penguasa-penguasa zalim. Ini yang terjadi. Bahkan mereka berani melakukan manipulasi data dengan ijazah-ijazah palsu dan sebagainya untuk sekedar mendapatkan kekuasaan. Dan kami persingkat, yang ketiga, kata Imam Ghazali, yang dimaksud penuntut ilmu ini adalah yang akan menjadi perusak agama, talabul ilmi lin nafs. Maksudnya apa? Mereka menuntut ilmu untuk sekedar bangga-bangga diri, untuk cari titel, tidak mau tahu dia apa yang dipelajari itu benar atau salah. Maka tidak sedikit hari ini sarjana ya, di mana-mana setiap kampung ada sarjana, tapi sarjana itu nggak ada ke masjid. Sekolah tinggi-tinggi, kuliah tinggi-tinggi, tapi narkoba juga ujung-ujungnya. Masjid kosong. Apakah itu dikatakan orang yang berpendidikan? Enggak. Sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam, pendidikan yang model seperti hari ini hakikatnya adalah bukan pendidikan, pembodohan. Pembodohan terhadap syariat Islam, terhadap syariat Allah. Pembodohan terhadap apa? Ma'rifatullah. Pembodohan terhadap apa? Ma'rifatul Rasulillah. Pembodohan terhadap apa? Ma'rifatul Islam. Sadar atau tidak disadari, dan kita mungkin bahagia pada korban hari ini dari sistem pendidikan yang begitu. Makanya kalau ini banyak bertebaran di atas permukaan bumi ini orang yang bagaimana? Al-hamaqah, maka nggak perlu Yahudi dan Nasrani lagi merusak agama ini. Cukup mereka-mereka saja yang akan dijadikan prajurit-prajurit Yahudi, Nasrani. Dari itu kaum muslimin dirahmati Allah, ayo sama-sama kita kembali ya, untuk kita pelajari agama Allah ini, kita dalami dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Insya Allah akan ada kejayaan suatu saat lewat asbab-asbab pejuang-pejuang ilmu ini. Saya tidak bahasakan penuntut ilmu lagi, tapi dia adalah pejuang-pejuang ilmu.
Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ikhwah semuanya bisa banyak mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan ini. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.